Selamat hari Minggu untuk anak-anak sekolah minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Hari ini kita bersama-sama merayakan Natal, ya kan? Pasti anak-anak semuanya senang, ya. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan, Dia telah lahir untuk kita, Dia yang memberikan sukacita kepada setiap kita. Mari pada hari ini kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu online. Mari anak-anak semuanya, Memtiur ajak kita untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan yang berkata seperti palungan. Semua bernyanyi dengan baik ya. Katakan seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Katakan seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Katakan sebab Natal. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Katakan indahnya, indahnya Natal di hatiku. Mari anak-anak semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikuti berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah sekolah minggu online. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu kami yang indah ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Masih semangat memuji Tuhan? Pasti anak-anak masih semangat memuji Tuhan. Mem undang semua anak-anak untuk berdiri. Kita akan menyanyikan pujian lonceng Natal. Buat gerakannya di rumah ya. Oke, kita memuji Tuhan dengan semangat. Yuk semua buat gerakannya. Lebih semangat ya sayang ya. Kling klang lonceng Natal.
Natal bergema, kleng klang kleng klang. Lonceng Natal memanggil sukacita. Natal bagi semua, Merry Christmas bagi dunia. Kling klang, semuanya yuk. Kling klang, lonceng Natal bergema, kleng klang, lonceng Natal memanggil sukacita. Natal bagi semua, Merry Christmas bagi dunia. Baik Kudus, baik Kudus lahir di Bethlehem, pembawa kabar baik. Allah Bapa memberi namanya Immanuel bagi semua. Haleluya, sang damai. Haleluya, Yesus sang Raja. Kling klang, kling klang, lonceng Natal bergema, kleng klang, lonceng Natal memanggil sukacita. Natal bagi semua, Merry Christmas bagi Merry Christmas, Merry Christmas bagi dunia. Yeay, tepuk tangan semuanya. Wah, anak-anak dengan sukacita memuji Tuhan. Mentiur suruh anak-anak untuk duduk kembali. Ya, saatnya kita akan mendengarkan kabar baik, berita Natal. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari semua anak-anak kita akan menyanyikan pujian Padang Rumput yang Sunyi. Semua bernyanyi ya. Boleh bertepuk tangan ya. Semua katakan padang rumput. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba berbunyi suara malak di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira. Yesus Kristus telah lahir dalam kota Bethlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi sang Raja. Sekali lagi dari awal. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba berbunyi suara malak di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira. Yesus Kristus telah lahir dalam kota Bethlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi sang Raja. Katakan ini kabar gembira. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi sang Raja. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini?
Pastinya semua sehat dan dalam keadaan baik. Sebelum Ibu Susan menceritakan firman Tuhan hari ini, Ibu Susan mau mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Ups, Natal itu apa ya? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Natal adalah hari kelahiran Yesus. Hari ini Ibu Susan akan menceritakan kisah kelahiran Yesus, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ambil sikap berdoa yang baik. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kami. Tuhan Yesus telah lahir ke dunia untuk kami semua. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, anak-anak sekalian, Ibu Susan akan mulai cerita firman Tuhan hari ini. Di dalam Alkitab dikisahkan bahwa suatu kali Kaisar Agustus, yaitu penguasa Roma, membuat undang-undang atau membuat peraturan bahwa semua orang harus pulang ke kota kelahirannya supaya namanya didaftarkan dalam sebuah buku. Yusuf juga harus pulang atau pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan namanya di sana. Kenapa? Karena Yusuf juga berasal dari Bethlehem. Yusuf membawa istrinya yaitu Maria untuk bersama-sama dengan dia. Waktu itu Maria itu sedang mengandung dan sebentar lagi dia akan melahirkan. Benar saja, ketika Yusuf dan Maria itu sampai di Bethlehem, Maria itu merasakan bahwa sebentar lagi dia akan melahirkan. Maria menyampaikan kepada Yusuf suaminya bahwa suamiku sebentar lagi aku akan melahirkan. Kemudian Yusuf mengajak Maria untuk mencari tempat. Untuk melahirkan dia harus dapat tempat tinggal. Mereka mencari tempat untuk tinggal dan juga untuk Maria bisa melahirkan bayinya. Tapi ternyata kasihan, mereka keliling-keliling di kota Bethlehem itu tidak ada tempat. Sama sekali tidak ada. Yusuf mengetuk pintu rumah satu persatu bertanya, apakah ada tempat tinggal, apakah ada kamar yang kosong. Tetapi semua tuan rumah berkata tidak ada. Semua tempat sudah penuh. Tidak ada yang kosong untuk mereka tempati. Mereka terus mencari dan mencari. Tapi mereka tidak menemukan tempat untuk mereka tinggal. Di daerah itu semua tempat penuh karena banyak sekali orang datang ke kota itu untuk mendaftarkan dirinya. Tapi hanya ada satu tempat yang kosong. Di mana itu kira-kira ya? Oh iya, Alkitab mengisahkan bahwa tempat kosong itu adalah sebuah kandang. Karena hanya ada sebuah kandang yang kosong, Yusuf membawa Maria untuk tinggal dan melahirkan bayi Yesus di sana. Kemudian Yesus itu setelah lahir di kandang itu, Yesus diletakkan di dalam sebuah palungan. Palungan itu adalah tempat makan hewan atau tempat makanan binatang. Kalau hewan itu mau dikasih makan, diletakkan di dalam palungan itu. Yesus lahir dan diletakkan di sana. Anak-anak sekalian, pasti kalian tahu apa itu kandang. Ya, kandang itu tempat tinggal hewan atau binatang. Yesus lahir di dalam kandang. Yesus lahir di sebuah tempat yang kotor, yang sederhana. Tidak seperti kita yang lahir di rumah sakit yang bagus, atau mungkin lahir di rumah kita yang bagus.
dibaringkan di tempat tidur yang bagus, tempat yang bersih, atau mungkin ada di antara kita diletakkan di dalam box bayi yang bagus. Tidak seperti itu anak-anak. Anak-anak sekalian, kelahiran Yesus di kandang menggambarkan kepada kita sebuah kesederhanaan. Apa itu sederhana? Sederhana berarti tidak berlebih-lebihan. Jika tidak punya, tidak berusaha untuk membeli sesuatu yang baru. Sederhana bisa juga berarti memakai barang lama yang masih bisa digunakan. Jadi misalnya kalau kita punya baju masih bagus, kita tidak harus menuntut orang tua, papa, mama untuk membeli baju yang bagus. Kita tidak boleh berkata, "Ma, kalau saya tidak ada baju bagus, kalau saya tidak ada sepatu bagus atau yang baru, saya tidak bisa merayakan Natal." Tidak demikian. Ketika kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, kita harus ada di dalam sebuah kesederhanaan. Lalu apa yang penting untuk kita menyambut kelahiran Yesus? Yang penting adalah kita menyediakan hati dengan penuh syukur karena Yesus mau datang ke dunia. Menyediakan hati yang mau menyembah Yesus dengan sungguh-sungguh. Menyediakan hati yang mau percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Lalu pertanyaannya bagi kita semua, mengapa Ibu Susan kita harus bersyukur, kita harus menyembah Yesus dengan sungguh-sungguh, mengapa kita juga harus percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh? Karena Yesus adalah juru selamat kita. Dia lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari apa? Menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa selamat? Firman Tuhan berkata, kita harus percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mau mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Karena itu dalam menyambut kelahiran Yesus kita tidak perlu menyediakan baju baru, sepatu baru, makanan enak, pesta-pesta. Tetapi kita perlu menyediakan hati yang mau menyembah, yang mau percaya Yesus dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa memperoleh keselamatan. Karena Dia adalah juru selamat kita. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Kita membutuhkan juru selamat dan juru selamat itu telah datang bagi kita. Siapa dia? Dia adalah Yesus. Ibu Susan akan membacakan satu ayat yang akan menjadi ayat hafalan kita hari ini, yaitu Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11. Lukas pasal 2 ayat 11. Ya, siapa punya Alkitab, kita buka sama-sama. Kita baca sama-sama, kamu dari rumah, Ibu Susan dari tempat ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas pasal 2 ayat 11. Sekali lagi ya, Ibu Susan baca. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Biarlah setiap kita mau menyerahkan hidup kita, hati kita untuk percaya kepada juru selamat kita satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami telah mendengar
firman Tuhan yang memberitahu kami bahwa Tuhan Yesus telah lahir bagi kami dalam kesederhanaan di kota Bethlehem. Itu semua mengajar kami untuk menyediakan hati kami yang mau sungguh-sungguh menyembah Yesus dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, bukan dengan pesta pora, bukan dengan baju yang baru, bukan dengan sepatu yang baru, tetapi kami mau menyediakan hati kami untuk percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat kami. Tuhan Yesus tolong kami, anak-anak yang masih kecil ini, untuk setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak sekalian, demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat kita lakukan dalam hidup kita. Sampai jumpa minggu depan dalam ibadah sekolah minggu. Jangan lupa ya, rajin ikut ibadah sekolah minggu biarpun masih secara online. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, bye-bye.